Takutnya nanti begitu diganti transistor horizontal langsung rusak lagi. Itu saja sudah cukup untuk indikator bahwa playback yang beredar di pasaran ini kualitasnya berakibat seperti ini. Gambar kurang lebar ke arah kanan dan kiri ya. Melebarkan gambar, kita cukup masuk ke service mode saja. Ya, TV Polytron Ustream ya, 29 in, kerusakan, mati total. Tidak ada lampu indikator yang menyala ya. Ya, sama sekali tidak hidup lampu indikatornya. Oke, langsung kita buka saja. Ya, ternyata mesinnya juga tidak jauh berbeda dengan TV 21 inch ya. Mesinnya kecil walaupun ini 29 inch. Kita tes lagi. Sebaiknya saklar on off ini kita tekan. Kita posisikan on terus ya saklarnya. Sedangkan untuk menghidup matikan kita gunakan colokan ini langsung saja. Ya, kita coba colokkan. Kita langsung ukur tegangan masukan di primer switching regulator. Oh ya, ini skalanya 250 DC ya, mentok ya, sekitar 300-an. ini berarti tegangan atau listrik sudah masuk. Kemudian kita tes tegangan keluaran di sekundernya, ini sekunder dari switching regulator, tegangan yang paling besar ini tidak ada tegangan ya. Ternyata tegangan keluar ya, tapi kecil sekali ya. Setelah skala ini kita rubah ke 10 volt, maka terlihat tegangan sebenarnya keluar tapi sangat kecil, yaitu sekitar 2 volt. Ya, hanya tegangan inilah untuk sekedar ngetes ya bahwa switching regulator sudah bekerja. Setelah kita tahu bahwa tegangan switching regulator ini keluar walaupun kecil ya, itu menandakan switching regulatornya sudah bekerja.
Kemudian kita coba ukur menggunakan ohm ya, kali 1 di tegangan output tadi, keluaran switching regulator yang paling besar tadi. Langsung kita ukur saja di elko nya ya. Di sini terlihat short ya, atau korslet ya. Kita harus tentukan shortnya itu dari mana. Untuk melacaknya kita putuskan dulu hubungan B+ ini ke kaki flyback ya, dengan cara menot connectionkan kaki resistor yang menuju ke pin flyback. Bisa kita cabut juga ya, tapi kita not connectionkan saja seperti ini, dan kita pastikan kaki resistor ini tidak terhubung ya. Ya, sepertinya sudah tidak terhubung. Kemudian kita coba tes tegangan lagi di elko paling besar atau tegangan paling besar dari switching regulator di bagian sekundernya ya. Ya, kita colokkan lagi. Oke. Ya. Ternyata setelah jalur yang menuju ke kaki flyback kita not connection kan, atau kita putus hubungannya, ternyata tegangan langsung normal ya. Itu menandakan ada yang short di bagian sini. Ya. Kita akan pastikan di mana yang short. Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama di flybacknya itu sendiri yang short, ataupun di transistor horizontal. Kita harus pastikan di antara keduanya. Langkah pertama tentu saja kita lepaskan atau kita not connection kan kaki flybacknya dulu. Kita putuskan juga hubungan yang ke arah transistor horizontal ya. Pastikan kaki flyback yang menuju ke transistor horizontal sudah tidak terhubung ya. Kemudian kita ukur sebentar. Nampaknya ini masih terhubung ya. Jika masih meragukan, langsung kita putuskan hubungan ke kolektor transistor horizontal. Karena agak susah ya kita menot connection kan, lebih baik kita langsung lepas saja transistor horizontal ini dan kita tes di luar supaya bisa yakin ya. Karena jika hanya not koneksi, terkadang solderannya masih terhubung ini. Kita lepaskan saja transistor horizontalnya.
Kita tes transistor horizontalnya ya. Oke, ternyata emitor dan kolektor short. Jadi rupanya memang transistor ini yang short ya. Playback masih bagus, tidak short. Oke, jadi bisa disimpulkan kerusakan ada di transistor horizontal ya, namun kita pastikan dulu tegangan tidak over ya, karena sepertinya waktu pengukuran tadi diketahui tegangannya agak over, dan tadi menggunakan multitester analog ya, sekarang menggunakan multitester digital untuk lebih presisi, lebih tepat berapa tegangan di B+ utama ini. Kita colokkan ya, di sini terbaca 140 volt. Sepertinya agak ketinggian ya. Ya, oke ya. Setelah dipastikan penyebab shortnya tegangan B+ 135 atau hilangnya tegangan tersebut diakibatkan oleh transistor horizontal output ini yang terhubung kaki kolektor dan emitornya. Kemudian tegangan sengaja diturunkan ya sebelum penggantian transistor horizontal. Takutnya nanti begitu diganti transistor horizontal langsung rusak lagi, karena ini tadi ketika diukur 140 ya, agak tinggi. Tegangan ini sengaja saya turunkan dengan mengganti resistor-resistor di umpan balik ini ya, di feedback ya. Saya turunkan ke sekitar 125 ya. Oke, sekarang kita tes tegangan ya. Kita tes tegangan B+ nya yang 135 normalnya tadinya. Ya, kita colok. Ya, di sini tegangan pas 125 ya. Tadi sebelum resistor saya ganti itu tegangan ada di 140 ya. Oke, sekarang kita coba pasang transistor horizontal. Tapi kita pasang di bawah PCB saja untuk sementara. Takutnya masih ada kerusakan yang lain. Ya. Kita tes lagi ya, kita colok. Ya. Ternyata tegangan langsung turun ya, di bawah 100 volt, dan transistor horizontal ini yang baru kita pasang sangat panas sekali. Oke, jadi melihat gejalanya seperti ini, yaitu tegangan turun ya, bukan hilang sama sekali ya, turun di bawah 100, sedangkan transistor horizontal ini panas sekali. Itu kemungkinan kerusakan ada di flyback yang setengah short ya.
Ya. Dan ini jika kita biarkan agak lama, pasti transistor horizontal ini langsung mati lagi. Untung tadi ketika saya ngetes itu probe multitester itu langsung saya tempel ya sebelum saya colok listriknya. Jadi ketahuan tegangan drop dan langsung saya cabut colokan listriknya. Oke. Untuk itu kita coba ganti flybacknya ya. Jadi flyback ini tidak langsung short ya, tapi yang jelas ketika flyback bekerja tegangan langsung drop. Ya, nomor flybacknya adalah 29 BSC 29-0127N. Ya. Ya, kita tes dulu seperti ini ya. Kita buktikan apakah tegangan normal ataukah masih drop seperti tadi. Ini kop flyback belum saya pasang, masih saya letakkan di luar saja. Kita langsung tes lagi. Kita colok. Ya, tegangan langsung normal ya. Ya, jadi bisa dipastikan ya, jika tegangan B+ untuk flyback itu normal ketika transistor horizontal kita lepas ya, kemudian ketika transistor horizontal kita pasang dengan transistor horizontal yang masih bagus tentunya ya, itu tegangan langsung turun, bukan drop langsung ya, turun itu. Dan kemudian transistor horizontal ini sangat panas sekali, itu bisa dipastikan flyback dalam keadaan setengah short ya. Dan biasanya jika disentuh flyback tersebut pun akan hangat ya. Tapi tadi tidak sempat kita tes suhu pada body flyback ya, karena ketika kita colok sebentar saja transistor horizontal sudah panas. Jadi itu saja sudah cukup untuk indikator bahwa flyback itu setengah short. Oke, sekarang kita rapihkan. Ya, kita coba tes ya. Oke. Karena tadi sengaja tegangan saya turunkan ke 125 ya,
karena aslinya untuk TV ini adalah 135. Itu saya turunkan tegangan, kemudian berakibat seperti ini, gambar kurang lebar ke arah kanan dan kiri ya. Untuk TV Polytron Muslim jenis ini tidak perlu kita tambah-tambah kapasitor atau komponen yang lainnya ya untuk melebarkan gambar. Kita cukup masuk ke service mode saja, yaitu kita coba masuk ke service mode dengan menggunakan remote ya. Kita matikan ya, kemudian kita tekan menu, agak lama ya menu sampai TV ini menyala ya. TV berhasil menyala dan kemudian kita harus memasukkan password ya. Di sini kita masukkan angka 1013 dari remote, 1013 ya. Kemudian kita cari horizontal size ya, atau H size. Kita cari menggunakan tombol program. Ya, di sini ada H size. Kita tambah angkanya menggunakan tombol volume. Oke, berhasil kita tambahkan. Kemudian kita simpan menggunakan tombol menu. Ya, maka gambarnya sudah sempurna ya. Ini ukurannya ya, sempurna ya. Mungkin ada yang bertanya mengapa tadi tegangan B+ 135 itu saya turunkan ke 125. Itu berhubungan dengan keaslian playback ya. Karena saya khawatir playback yang beredar di pasaran ini kualitasnya kurang bagus ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan dengan kita turunkan tegangan itu diharapkan kerja dari playback yang kita pasang itu tidak terlalu maksimal kerjanya, jadi bisa lebih awet ya, di playbacknya. Dan tentu saja tidak cuma playback ya yang awet, biasanya di bagian IC vertikal pun itu lebih dingin karena tegangan otomatis turun semua ya. Tegangan untuk suplai IC vertikal. Yang penting tidak berpengaruh ke gambar ya. Biasanya untuk tegangan vertikal yang kurang itu ada agak lipatan di atas seperti ini, tapi nyatanya ini tidak. Kemudian tadi berpengaruh juga ke lebar gambar, ternyata bisa kita atasi tanpa kita tambah-tambah komponen dengan cara kita masuk ke service mode. Ya, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Sekian.